Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Akan Bapak pimpin ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Untuk menumbuhkan motivasi di antara kalian semua, hendaknya kita harus menyanyikan lagu wajib. Baik, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Dimulai dari Bapak ya. Ya. Mari Bung rebut kembali. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari Bung rebut kembali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ada yang tahu Halo Halo Bandung, lagu Halo Halo Bandung tadi menggambarkan tentang apa? Gak Tidak tahu, Pak. tahu, Pak. Bapak beritahu ya. Iya, Pak. Ya. Lagu Halo Halo Bandung tadi menggambarkan tentang semangat perjuangan rakyat kota Bandung dalam masa pasca kemerdekaan pada tahun 1946, khususnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Sudah paham? Udah, Pak. Oh iya, sebelumnya kita lakukan presensi ya, karena sepertinya tadi saya lupa melakukan presensi. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, saya akan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Mas Syahrul. Dir. Baik. Mbak Wulan, Hadir. Mbak Anis. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya sepertinya hari ini. Iya, Pak. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuannya yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat perjuangan. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang mengapa dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Lucu sih kata-katanya. Tak langsung kurang sih. Terus. Oh ya, kurang. Dari ini. Yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui kalimat atau peta pikiran. Yang keempat, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui kalimat atau peta pikiran. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Sudah paham? Sudah. Baik. Kita lanjut ke pembelajaran yang pertama ya. Ya. Pak. Ada yang ingat proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa? Ingat, Ya, Mas Wadana, kapan? 11 Agustus Tahunnya? 1945. Ya, pintar. Kasih aplaus. Ya, terima kasih.
Ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Nggak tahu, Pak. Gak tahu Pak. Ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Adapun syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kalimat efektif harus memiliki kesepadanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadanan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi. Yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ada yang tahu subjek itu contohnya seperti apa? Saya. Ya, apa Mbak Anis? Saya. Ya, benar. Ada yang lain selain contohnya saya? Nama orang Pak. Ya, contohnya Bulan. Bulan, Mandana, Indah. Indah, ya seperti itu. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Seperti itu. Yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, subjek ganda seperti saya dan kamu, atau saya Ulan. Nah, itu tidak efektif. Lebih baik Ulan atau saya. Itu salah satu saja. Yang ketiga, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Ada contohnya seperti ini. Bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu kira-kira contoh kalimat efektif atau tidak efektif? Efektif. Tidak efektif. Ya benar, tidak efektif. Jadi, Yang benar seperti apa? semua mahasiswa. Aku mau kalimatnya tak lupa. Semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu yang benar, seperti yang efektif. Jadi tidak menggunakan. Menghilangkan kosakata bagi. Ya. Lalu yang kedua keparalelan bentuk. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contohnya seperti ini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecetan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat di atas tidak paralel karena kata yang menduduki predikat tidak memiliki bentuk yang sama. Supaya efektif, predikatnya harus diubah menjadi kata benda semua, menjadi seperti berikut. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecetan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Apakah sudah paham? Sudah. Sudah Mbak Bulan? Siapa? Lalu ada kehematan kata. Kalimat efektif harus hemat dalam penggunaan kata. Jangan menggunakan kata frasa atau bentuk yang tidak perlu. Contohnya, hilangkan pengulangan subjek. Subjek hanya perlu disebutkan sebanyak satu kali dalam satu kalimat. Yang kedua, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jika terdapat dua kata dalam satu kalimat yang maknanya sinonim, gunakan salah satu saja. Perhatikan juga kata jamak. Jika terdapat kata yang jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain yang juga bermakna jamak atau bermakna ganda. Seperti ini contohnya. Sejak dari pagi dia bermenung. Itu contoh kalimat efektif atau tidak efektif? Efektif. Coba saya ulang lagi ya. Sejak dari pagi dia bermenung. Tidak efektif. Tidak efektif. Efektif. Jawabannya tidak efektif.
yang efektifnya seperti ini. Sejak pagi. Sejak pagi dia bergunung. Nah, seperti itu. Sudah paham? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas anak-anak buat satu contoh kalimat efektif. Nanti Bapak minta dibacakan ya. Ya. Bapak beri waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ya. Silakan. Baik, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Ya. Siapa dulu yang mau mencontohkan? Ya, Wandana apa? Contohnya, contoh kalimatnya yaitu ibu memasak ayam goreng di dapur. Ya, benar. Lalu siapa lagi? Ya, Mbak Anis. Hadirin dimohon berdiri. Ya. Mbak Indah? Ya, Mbak Indah apa tadi? Sekolah saya berdiri di depan gereja. Itu belum efektif ya. Efektifnya seperti ini. Sekolah kami terletak di depan gereja. Seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Apakah sudah paham Sudah. untuk materi kalimat efektif? Sudah, Dah, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Lanjut ke materi yang kedua ya, Ya. yaitu tentang. Baik, kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang IPS. Ada yang tahu apa itu arti dari perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan? Ada yang tahu tentang arti dari itu? Tidak tahu, Pak. Ya. Oleh sebab itu, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian masing-masing mencari di buku bagaimana cara kita mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan sebagai seorang peserta didik di masa sekarang. Baik, silakan bisa langsung dikerjakan. Bapak beri waktu berapa menit? 1 jam, Pak. Terlalu lama ya. 10 menit, 10 menit. 10 menit ya, 10 menit saja ya. Ya. Jadi Bapak. Oke, sudah sampai mana Mas Wandana? Sudah hampir selesai, Pak. Ya. Mbak Wulan, Sedikit lagi, Pak. Mbak Anis, sudah selesai? Sudah. Sudah. Ya. Apakah sudah selesai semuanya teman-teman? Sudah, Sudah. Pak. Silakan siapa dulu yang mau mempresentasikannya di tempat duduknya satu-satu, nggak apa-apa. Saya, Pak. Ya, Mbak Anis, apa itu? Sebagai peserta didik hendaknya selalu rajin belajar Iya. dan tidak nakal alias bermain. Bermain. Iya, Pak. Ya, cukup baik. Beri tepuk tangan, tepuk tangan. Lalu siapa? Mbak Wulan atau Mas Madana? Mas Madana, ya. Sebagai peserta didik, kita harus mengikuti upacara pada hari kemerdekaan maupun hari pahlawan. Ya, ditambahi juga setiap hari Senin ya. 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 Yes. Beri tepuk tangan teman-teman. Baik, Mbak Wulan apa? Menaati peraturan di sekolah dan disiplin. Ya, baik. Beri tepuk tangan. Jadi, intinya Bapak akan memberikan cara mengisi kemerdekaan sebagai pelajar. Wujud peran pelajar itu menurut Bapak ada mengikuti upacara di sekolah dengan disiplin. Yang kedua, mematuhi tata tertib di sekolah dengan tanggung jawab. Yes. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun dan rajin. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah di dalam maupun luar gedung. Dan yang kelima, aktif dalam kegiatan sekolah, baik itu internal maupun eksternal, atau juga bisa kita sebut ekskul. Contohnya Ekskul. pramuka, seperti itu. Apakah sudah paham? Sudah, Ya. Pak. Baik. Baik. Untuk tugas minggu depan Yes. tentang materi IPS ini, silahkan setiap siswa mencari pertempuran-pertempuran setelah proklamasi. Satu saja. Dan diselingi dengan teksnya.
teks Baik. singkatnya. Baik Pak. Paham ya? Ya, Pak. Ya. Paham ya. Sudah. Baik, tadi anak-anak sudah mempelajari tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pembelajaran IPA dengan bermateri ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak membuka buku LKS-nya halaman 50. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas. Silakan anak-anak mencari dari ciri-ciri hewan dan habitatnya dari gambar tersebut. Karena di sini ada 3 anak, jadi Bapak akan membuatkan satu kelompok saja. Nah, tapi dalam satu kelompok ini perorangan anak harus mengerjakannya secara berbeda-beda, seperti ayam itu Mbak Anis atau siapa, bebek siapa, dan ikan siapa. Apabila ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan silakan dikerjakan. Nah, dan Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk anak-anak mengerjakannya. Setelah mengerjakan nanti kita akan presentasikan. Silakan dikerjakan. Oke, terus untuk anak-anak apakah sudah selesai untuk mengerjakannya? Apabila sudah selesai, silakan anak-anak mempresentasikannya terlebih dahulu. Mau siapa terlebih dahulu? Ya, Mbak Ani, silakan. Tadi mendapatkan apa? Dapat ayam, Pak. Ya, sebutkan ciri-ciri hewannya dulu. Yang pertama, ayam itu memiliki 2 kaki. Setiap kaki terdiri dari 5 jari. Ya. Ayam juga memiliki cengger. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Ayam termasuk hewan unggas. Setiap ayam dideret, Pak. Ya, bintang. Ya, baik. Terus selanjutnya siapa lagi yang mau presentasikannya? Mas Harul? Ya, silakan. Hewan ikan Pak. Ya, ikan. Ciri-ciri hewan ikan. Ciri-ciri hewan ikan yang pertama bernafas menggunakan insang. Insan. Lalu, Kemudian menggunakan sirip dan ekornya untuk berenang. ya. Kemudian cara berkembang biaknya ikan bertelur. Baik. Dan yang terakhir silakan Mbak Wulan. Bebek mempunyai ciri-ciri 4, Pak. Yang pertama Iya. mempunyai paruh, yang kedua berkaki 2 dan mempunyai selaput. Yang ketiga alat pernafasannya paru-paru. Ya. Yang terakhir atau yang keempat berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Untuk habitatnya di mana, Mbak Wulan? Di darat dan di sungai, Pak. Ya, bentar. Beri tepuk tangan. Tadi kita sudah menjawab semuanya kan tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Jadi Bapak akan mengulangi lagi pembelajaran dari awal. Sekarang Bapak tanya, tadi kita tuh sudah belajar apa saja sih? Belajar tentang kalimat efektif. Lalu, Belajar tentang menghargai kemerdekaan. ya, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Yes. Lalu apalagi? Belajar tentang Pertempuran setelah. Kemerdekaan. kemerdekaan. Lalu yang terakhir ini kita belajar tentang Ciri-ciri hewan. Makhluk hidup. ya, dan habitat. Habitatnya. Untuk mengingatnya kembali, Bapak akan mengulangi materi tadi ya. Yang pertama adalah tadi kita mempelajari tentang kalimat efektif. Di sini kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Di sini anak-anak ada yang tahu apa saja itu unsur SPOK? Subjek, predikat, objek. Dan Keterangan. Ya, benar. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ciri-cirinya memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir atau yang keempat, menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dengan sesuai kebutuhan. Lalu, kita belajar tentang pertempuran Ambarawa.
Nah, di sini dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Namun, dalam mempertahankan kemerdekaan diperlukan antar kerjasama atau juga disebut dengan gotong royong. Selanjutnya adalah ciri-ciri hewan dan habitat. Nah, di sini Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Tidak terkecuali hewan juga ya. Nah, di sini ciri-ciri khusus pada hewan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya seperti ikan. Ikan memiliki insang untuk dapat bertahan hidup di air. Dan bebek juga memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Setelah kita membahas pembelajaran 3 tadi, kita harus mengembangkan juga sikap peduli dan santun. Seperti contohnya kita berinteraksi kepada orang lain atau kepada orang yang lebih tua, kita harus memiliki sikap sopan dan santun. Dan tidak lupa juga kita harus bertutur kata dan bersikap yang baik. Nah, dikarenakan sikap peduli ini dapat ditujukan melalui kerjasama dan saling membantu. Seperti contohnya kita membersihkan kelas dan kita harus melakukan bergotong royong atau melakukan dengan bekerja sama. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini telah usai. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung tanyakan Bapak nanti ke ruangan saya atau via sosmed. Ya Pak. Bapak kasih tugas yaitu membuat simpulan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu ada 3: kalimat efektif, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, peperangan setelah kemerdekaan, dan ciri-ciri makhluk hidup serta habitatnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingatkan selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu? Memakai sarung, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik, kita sudah berada di ujung acara, yaitu penutup. Sebaiknya Bapak tutup dengan bacaan hamdalah. Mari Bapak pimpin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam